perkenalkan, saya Rizka Marito Lumban Tobing dari Prodi Ilmu Hukum 2025A dengan NIM 2511764 Di sini saya akan menjelaskan tentang isi buku Ilmu Negara dari Soe Hino. Jadi yang pertama itu ada bab 1. Isinya itu pendahuluan. Pertama-tama, jika membicarakan tentang sesuatu ilmu, haruslah mengetahui terlebih dahulu objeknya, luas lapangan pembicaraan yang demikian, supaya dapat memusatkan perhatian pada objeknya tersebut. Dalam buku ini yang akan dibicarakan adalah ilmu negara. Ilmu negara adalah ilmu yang menyelidiki atau membicarakan negara ini. Ini telah nyata ditunjukkan sendiri oleh namanya. Tetapi sebetulnya ilmu yang membicarakan negara itu bukanlah hanya ilmu negara saja. Oleh karena di samping ilmu negara itu masih ada ilmu-ilmu lainnya yang juga membicarakan negara. Dan berhubung ilmu itu bukanlah pengetahuan biasa, tetapi adalah pengetahuan yang mempunyai sifat-sifat teratur dan sistematik, maka penentuan objek pembicaraan itu adalah merupakan suatu keharusan. Hal ini dimaksudkan agar dapat mengetahui sampai di mana luas ilmu negara tersebut dan tidak melampaui lapangan pembicaraan ilmu-ilmu pengetahuan lainnya. Adapun sistematik pembicaraan daripada buku ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, sebagai objek ilmu negara. Di sini yang dibicarakan adalah luas daripada pembicaraan ilmu negara. Tegasnya, apakah yang menjadi objek pembicaraannya? Yang kedua itu tentang asal mula negara. Pembicaraan di sini meliputi teori-teori atau ajaran-ajaran dan paham-paham mengenai bagaimanakah timbulnya negara itu atau bagaimanakah terjadinya negara itu. Maksudnya, bagaimanakah perpindahan dari keadaan manusia di mana mereka itu hidup secara bebas belum teratur ke keadaan bernegara, ke keadaan kehidupan manusia yang serba teratur. Dalam hal ini hanya akan kita bicarakan beberapa teori saja yang pokok-pokok. Teori-teori tersebut antara lain adalah: yang pertama, teori-teori pada zaman Yunani kuno. Dari zaman Yunani kuno antara lain dikemukakan oleh Socrates, Plato, Aristoteles, dan Epicurus, dan Zeno. Sedangkan yang kedua itu dari zaman Romawi kuno, sarjananya tidak banyak antara lain Polybius, Cicero, Seneca. Dan yang ketiga itu pada zaman pertengahan. Zaman abad pertengahan ini umurnya agak panjang, yaitu dimulai dari abad ke-5 sampai abad ke-15. Zaman ini berbarengan dengan timbul dan berkembangnya agama Kristen. Maka sudah barang tertentu kalau pada zaman ini perkembangan ilmu pengetahuan sedikit banyak berpengaruh oleh ajaran-ajaran agama, sehingga menimbulkan paham teokratis. Ajaran zaman pertengahan ini berkembang dalam 2 periode, yaitu yang pertama pada zaman abad pertengahan sebelum Perang Salib, dari abad ke-5 sampai abad ke-12. Ajaran-ajaran yang timbul pada zaman ini bersifat teokratis mutlak, artinya mendasarkan ajarannya itu kepada kekuasaan serta keagungan Tuhan. Dalam zaman ini, ajaran-ajaran yang ada sebagian besar diciptakan oleh, yang pertama, oleh Agustinus, yang kedua oleh Thomas Aquinas, dan yang kedua pada zaman abad pertengahan sesudah Perang Salib, dari abad ke-12 sampai abad ke-15. Ajaran-ajaran yang timbul pada zaman ini adalah ajaran yang agak bersifat kritis. Jadi itu disebabkan karena masuknya pengaruh dari ajaran zaman Yunani kuno, terutama ajaran
Aristoteles. Pada waktu itu terjadinya perang salib. Ajaran dari zaman ini diwakili oleh ajaran dari Marsilius van Padua. Jadi dengan demikian, perang saliblah yang memisahkan antara kedua periode tersebut. Yang keempat itu zaman Renaissance. Ini kira-kira pada abad ke-16. Pada zaman ini terjadi perubahan-perubahan besar dalam ilmu pengetahuan, terutama dalam ilmu kenegaraan. Hal ini terjadi karena timbulnya paham-paham baru yang mampu mempengaruhi keadaan di banyak negara. Paham-paham tersebut adalah dari ajaran kebudayaan zaman Yunani kuno dan Jerman kuno. Pengaruh tersebut tidak saja masuk dalam lapangan ilmu kenegaraan, tetapi juga dalam lapangan keagamaan, sehingga menimbulkan perubahan-perubahan besar dalam lapangan keagamaan, menimbulkan kaum reformator, antara lain Dante, Luther, Melanchthon, Zwingli, dan Calvin. Sedangkan dalam lapangan kenegaraan timbul ajaran-ajaran dari Niccolo Machiavelli, yang kedua Thomas Morus, yang ketiga Jean Bodin. Kemudian dari kaum monarkomaken atau tokoh-tokohnya yaitu Hoffman, Brutus, Bachman, Mariana, Bellarmine, Suarez, Milton, dan yang terpenting Althusius, yang ajarannya akan kita bicarakan sebagai wakil daripada kaum monarkomaken ini. Yang kemudian pada zaman berkembangnya teori hukum alam, ini terjadi pada abad ke-17 dan abad ke-18. Teori hukum alam ini sesungguhnya memang mengalami perkembangan dalam 2 abad, yang dalam masing-masing abad ini meskipun materi ajarannya sama, tetapi fungsinya berbeda. Perbedaan tersebut ialah bahwa ajaran hukum alam abad ke-18 berfungsi menerangkan, sedangkan ajaran hukum alam abad ke-18 berfungsi menilai. Adapun tokoh-tokoh sarjananya adalah pada hukum alam abad ke-17 tokohnya Grotius atau Hugo de Groot. Yang kedua Thomas Hobbes, yang ketiga Benedictus de Spinoza, yang keempat John Locke. Yang kedua tokoh pada hukum alam abad ke-18. Yang pertama ada Frederick yang Agung, kedua Montesquieu, yang ketiga Jean-Jacques Rousseau, yang keempat Immanuel Kant, yang kelima adalah zaman berkembangnya teori kekuatan atau kekuasaan. Teori ini berkembang pada permulaan abad-abad modern. Adapun tokoh-tokohnya adalah yang pertama F. Oppenheimer, yang kedua H.J. Lasky, yang ketiga Karl Marx. Yang berikutnya teori positivisme. Teori ini merupakan reaksi terhadap teori-teori klasik tradisional atau teori-teori yang telah disebutkan di atas. Teori positivisme ini antara lain dikemukakan oleh Hans Kelsen. Teori modern. Teori ini sifatnya modern karena sudah menyesuaikan dirinya dengan keadaan serta perkembangan ilmu pengetahuan modern. Tokoh-tokohnya yang akan dibicarakan antara lain adalah yang pertama Profesor Mr. R. Cronenberg, yang kedua Profesor Dr. J.H.A. Logenman. Yang ketiga ini kita akan membahas teori-teori tentang hakikat negara. Pembicaraan mengenai hakikat negara ini nanti tidak akan secara khusus dibicarakan tersendiri, melainkan akan dibicarakan saja sekaligus pada waktu pembicaraan ajaran daripada tiap-tiap sarjana. Hal ini selain menyingkat waktu, juga mengingat karena pada umumnya masing-masing sarjana itu mengemukakan pendapatnya. Yang keempat ini kita akan membahas teori-teori tentang tujuan negara. Pembicaraan kita mengenai teori-teori tentang tujuan negara sama dengan nomor 3 di atas. Yang kelima, teori legitimasi kekuasaan. Pembicaraan kita di sini meliputi 3 masalah pokok.
yaitu yang pertama masalah sumber kekuasaan, yang kedua pemegang kekuasaan atau kekuasaan tertinggi kedaulatan, dan yang ketiga adalah pengesahan kekuasaan. Masing-masing masalah ini nantinya akan mendapatkan jawaban, dan tiap-tiap jawaban akan merupakan suatu ajaran. Nah, yang keenam adalah klasifikasi negara. Di sini nanti akan dibicarakan masalah-masalah mengenai kemungkinan-kemungkinan daripada bentuk negara. Artinya, sesuatu yang dinamakan negara itu mempunyai kemungkinan bentuk apa saja. Jadi, tegasnya tidak akan membicarakan bentuk negara yang telah ada, tetapi yang akan dibicarakan adalah kemungkinan daripada sesuatu yang dinamakan negara. Jadi, lebih tegas lagi bahwa yang akan dibicarakan adalah ajaran-ajarannya, yaitu ajaran-ajaran mengenai klasifikasi negara. Di sini nanti akan dikemukakan ajaran-ajaran yang bersifat klasik tradisional dan ajaran-ajaran yang telah bersifat modern. Yang ketujuh, susunan negara. Maksudnya di sini ialah akan membicarakan bentuk-bentuk negara ditinjau dari segi susunannya. Negara itu kalau ditinjau dari segi susunannya akan menimbulkan dua kemungkinan, yaitu yang pertama, bentuk negara kesatuan. Ini adalah negaranya yang bersusunan tunggal, dan yang kedua yaitu negara federasi. Ini adalah negaranya yang bersusunan jamak. Nah, yang kedelapan akan membahas negara demokrasi modern. Di sini nanti akan dibicarakan perkembangannya, yaitu mulai dari demokrasi langsung atau demokrasi kuno yang mulai timbul dan berkembang sejak pada zaman Yunani kuno sampai pada perkembangannya mencapai demokrasi tidak langsung atau demokrasi modern atau demokrasi perwakilan. Ini terjadi sekitar abad ke-17 dan abad ke-18. Maka dalam hal ini nanti akan erat hubungannya dengan ajaran-ajaran daripada sarjana hukum alam, terutama ajaran Montesquieu, yaitu trias politika. Karena ajaran inilah yang justru akan menentukan tipe daripada demokrasi modern, dan ajaran Rousseau yaitu kedaulatan rakyat yang justru tidak dapat dipisahkan dengan demokrasi. Yang kesembilan akan membahas negara autokrasi modern. Negara ini juga sering disebut negara sistem satu partai. Negara autokrasi dalam pengertiannya yang asli atau kuno, praktis dewasa ini dapat dikatakan sudah tidak ada. Sedangkan pada beberapa abad yang lampau, yang mungkin sisanya masih diketemukan dewasa, ini adalah yang disebut autokrasi modern. Ini pun sifatnya agak samar-samar karena negara autokrasi modern ini dalam perkembangannya pada zaman modern mengkamuflir dirinya sedemikian rupa sehingga sepintas lalu dari segi luarnya kita melihat negara tersebut seakan-akan negara demokrasi modern. Maka dari itu perlu dibicarakan perbandingan antara kedua negara tersebut. Sebab selain apa yang telah disebutkan di atas, memang antara kedua negara itu mempunyai perbedaan yang sangat besar, terutama perbedaan mengenai pandangan tentang hakikat serta tujuan negara. Pada negara autokrasi modern, bagaimanapun juga tidak dapat melepaskan pandangan hidupnya, yaitu bahwa tujuan terakhir adalah menghimpun kekuasaan sebesar mungkin pada tangan negara. Maka perlu juga dibicarakan masalah pembatasan kekuasaan yang timbul daripadanya. Demikianlah sekedar gambaran garis perjalanan pembicaraan buku ini. Semoga gambaran yang sederhana ini dapat merupakan titik tolak dalam mempelajari ilmu negara. Bab 2. Objek ilmu negara. Negara adalah negara. Penyebutan ini sebetulnya adalah baru sepintas kilas saja sesuai dengan nama ilmu yang kita bicarakan.
Tetapi kalau kita memperhatikan betul-betul, sesungguhnya ilmu yang membicarakan negara itu tik saja ilmu negara, melainkan masih banyak ilmu-ilmu lainnya yang juga membicarakan negara. Oleh karena itu, dalam menentukan objek ilmu negara ini, pertama-tama kita harus mengetahui terlebih dahulu ilmu-ilmu yang manakah yang mempunyai hubungan erat dengan ilmu negara, bertalian dengan objeknya itu. Tentunya dalam penentuan hubungan ini, kita harus berpedoman kurikulum yang dilaksanakan pada fakultas hukum kita ini, yaitu Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Kalau kita memperhatikan kurikulum tersebut, maka akan segera dapat diketahui bahwa yang mempunyai hubungan erat dengan ilmu negara. Yang pertama, hukum tata negara. Yang kedua, hukum tata pemerintahan. Apakah sebabnya antara ilmu-ilmu tersebut terdapat hubungan yang erat satu sama lain? Sebabnya ialah karena ilmu-ilmu tersebut mempunyai objek yang sama, yaitu negara. Kalau demikian, lalu apakah bedanya? Perbedaannya sesungguhnya hanya terletak pada sudut pandangan daripada masing-masing ilmu tersebut. Adapun perbedaan tersebut secara singkat adalah di satu pihak, yaitu hukum tata negara dan hukum tata pemerintahan, memandang objeknya, yaitu negara, dari sifatnya atau pengertiannya yang konkret, artinya objeknya itu sudah terikat pada tempat, keadaan, dan waktu. Jadi telah mempunyai adjektif yang tertentu, misalnya negara Republik Indonesia, negara Inggris, negara Jepang, dan seterusnya. Kemudian dari negara dalam pengertiannya yang konkret itu diselidiki atau dibicarakan terlebih lanjut susunannya, alat-alat perlengkapannya, wewenang serta kewajiban daripada alat-alat perlengkapan tersebut, dan seterusnya. Sedangkan ilmu negara memandang objeknya itu, yaitu negara, dari sifat atau dari pengertiannya yang abstrak, artinya objeknya itu dalam keadaan terlepas dari tempat, keadaan, dan waktu. Jadi tegasnya belum mempunyai adjektif tertentu, bersifat abstrak atau umum atau universal. Yang bersifat demikian ini yang kemudian dibicarakan lebih lanjut adalah kapankah sesuatu itu dinamakan negara, kapan tidak, lalu apakah yang disebut negara itu, hakikatnya itu apa, dan seterusnya. Dari objeknya itu tadi, yaitu negara dalam pengertiannya abstrak, yang diselidiki lebih lanjut adalah yang pertama, asal mula negara, yang kedua, hakikat negara, yang ketiga, bentuk-bentuk negara dan pemerintah. Jadi, tiga hal inilah yang menjadi pokok pembicaraan dalam ilmu negara. Tetapi, sekali lagi kita harus ingat bahwa yang menjadi objek ilmu negara itu adalah negara dalam pengertiannya yang umum, abstrak, universal. Jadi dengan demikian, tiga pokok pembicaraan tersebut di atas berarti mengenai asas mula negara. Itu yang dimaksud bukanlah asal mula atau terbentuknya suatu negara yang konkret, negara Indonesia, Jepang, Inggris misalnya. Bukan itu yang dimaksud, tetapi asal mula atau terbentuknya atau terjadinya apa atau sesuatu yang dinamakan negara. Negara dalam pengertiannya yang umum, abstrak, universal tadi. Jadi tegasnya apa yang dinamakan negara itu adalah hanya dalam alam pikiran, dalam angan-angan. Artinya kita memikirkan adanya sesuatu itu kemudian kita angkat ke alam pikir, dan disinilah kita membayangkan adanya apa yang dinamakan negara itu. Yang kedua, mengenai hakikat negara. Ini pun yang dimaksud bukanlah hakikat daripada negara tertentu, melainkan yang dimaksud adalah hakikat daripada apa yang dinamakan negara tadi. Apakah itu merupakan keluarga yang besar, atau merupakan suatu alat, atau wadah, atau organisasi, atau perkumpulan ini. Nanti kita akan menjumpai pendapat-pendapat banyak sekali. Jadi pokoknya apa atau sesuatu yang dinamakan negara itu hakikatnya apa. Dengan demikian ini berarti sifat-sifat tertentu yang menentukan dan yang merupakan sifat-sifat pokok daripada apa yang dinamakan negara itu. Hal ini kiranya dapat dijelaskan sebagai berikut. Dengan perumpamaan, misalnya dahulu waktu kita baru mempelajari pengetahuan hukum tata negara, kita masih ingat bahwa demikian pendapat orang pada umumnya. Negara itu adalah kalau syarat-syaratnya telah dipenuhi. Syarat-syarat itu tadi biasanya yang dimaksud adalah yang pertama, ada daerahnya yang tertentu. Yang kedua, ada rakyatnya. Yang ketiga, ada pemerintahannya yang berdaulat. Kiranya ini semua sebetulnya bukanlah merupakan hakikat negara, tetapi ini adalah merupakan sebagai syarat-syarat formel saja bagi sesuatu yang disebut negara. Bukan merupakan syarat material sebagai sesuatu perumpamaan sebuah gedung misalnya.
Jadi di sini negara itu kita umpamakan sebagai sebuah gedung. Gedung itu kalau kita pikirkan, kita pelajari, akan kita temukan ada lantainya, tiangnya, dindingnya, pintunya, atapnya, dan sebagainya. Ini semua sebetulnya adalah merupakan bagian-bagiannya saja daripada apa yang kita namakan gedung tadi. Dan sudah barang tentu ini merupakan suatu kesatuan, suatu keutuhan. Sebab kalau bagian-bagian tadi hanya tertumpuk saja, tidak ada sifat-sifat keteraturan dan kesatuannya. Tentunya kita yang tidak dapat menyebut bahwa itu adalah gedung. Demikian pula halnya dengan negara. Yang ketiga, mengenai bentuk negara. Pembicaraan kita pun demikian pula halnya. Tidak hanya kita tunjukkan pada bentuk negara tertentu saja, negara yang konkret. Jadi maksudnya kalau kita akan membicarakan bentuk-bentuk negara, itu berarti membicarakan tentang kemungkinan-kemungkinan bentuk yang diadakan oleh negara. Dan di dalam keanekaragaman tentang bentuk-bentuk negara itu, masih kita dapatkan persamaan-persamaannya, sehingga tidak merubah hakikat negara. Dengan sekedar uraian di atas, kiranya dapatlah diketahui bahwa objek daripada ilmu negara itu bersamaan dengan objek hukum tata negara, dan bersamaan pula dengan objek hukum tata pemerintahan, hanya sudut pandangnya yang berlainan. Ilmu negara memandang, menyelidiki, mempelajari objeknya, yaitu negara, dalam pengertiannya yang abstrak, umum, universal. Sedangkan kalau kedua ilmu lainnya itu tadi memandang, menyelidiki, mempelajari objeknya, yaitu juga negara dalam pengertiannya yang konkret, yang tertentu. Disinilah letak hubungan erat antara ilmu negara dengan hukum tata negara dan hukum tata pemerintahan. Hubungan yang erat ini menimbulkan konsekuensi bahwa ilmu negara merupakan pengantar atau dasar daripada hukum tata negara dan hukum tata pemerintahan. Tegasnya, orang tidak akan dapat mempelajari hukum tata negara dari suatu negara dengan baik kalau sebelumnya tidak mempelajari ilmu negara terlebih dahulu. Demikian misalnya Leon de Guit dalam bukunya Traité de droit constitutionnel hampir separuh lebih memuat tentang ilmu negara. Di atas telah beberapa kali disebutkan bahwa objek ilmu negara itu adalah negara dalam pengertiannya yang abstrak, umum, universal. Jadi perhatiannya tidaklah hanya ditujukan terhadap sesuatu negara yang tertentu, yang konkret, dan telah mempunyai adjektif tertentu. Tetapi meskipun demikian, sebetulnya terhadap objek ilmu negara ini, pandangan para sarjana tidaklah sama. Antara lain, pandangan dari seorang sarjana Jerman, misalnya yaitu George Jelinek, dalam bukunya yang sangat terkenal Allgemeine Staatsschler, beliau memuat sesuatu sistematik yang sangat teratur, dan karena pengaruh sistematik George Jelinek ini, kemudian timbul ketentuan dalam membuat sistematik ilmu negara.